500 orang, itu lagi diusahakan. Jadi tidak menunggu yang lainnya, sehingga linknya bisa kita secepatnya sampaikan. Dalam kesempatan malam hari ini ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Supianto, SPD MPD, yang di tengah kesibukan beliau menyempatkan di WB Gugat pada malam hari ini. Kemudian terima kasih yang kedua kepada Bapak Ibu pengurus KKG Gugus 1 dan 4 yang tidak mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini kegiatannya lebih bernilai lagi. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai apresiasi KKG Gugus 1 dan 4, alhamdulillah baru kita pengurus dan mitra 3S itu memberikan sertifikat ya senilai atau setara dengan 36 jam, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya, khususnya yang mau untuk sertifikat itu kedepannya nanti akan kita bahas juga, teman-teman yang lain bisa juga mendapatkannya ya. Secara teknisnya bagaimana nanti kita bicarakan internal KKG. Jadi intinya adalah apresiasi kita kepada teman-teman yang aktif di kegiatan KKG. Oleh karena itu di tahun 2021 ini saya mengharapkan, dan juga mungkin Pak Maman ketika ada kegiatan tidak banyak lagi izin-izin kalau memang tidak ada hal-hal sangat urgent. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kita ikuti kegiatan pada malam hari ini. Materinya adalah RPP Ikom Sabar, rencana pelaksanaan pembelajaran 3 komponen 1 lembar ya, ditambah model 6S, ditambah aplikasi pendukung aplikasi KinMaster. Terima kasih kepada semua pihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman Hermana SPD yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus Sada Ibu Hendrawati MPD, kepadanya. Ada Bu Hendrawati? Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan 1, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1 dan Gugus 4, Ketua KKG Gugus 1 Bapak Iman Hermana, Ketua Gugus 4 Bapak Iman, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1 dan Gugus 4, serta guru-guru peserta Zoom, Bapak Ibu guru semua yang saya cintai. Dalam kesempatan ini sangat berbahagia, patutlah kita bersama panjatkan syukur dan puji kepada atas rahmat Tuhan yang dikaruniakan telah diberikan kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul mesti lewat Zoom dalam rangka kegiatan gugus yang untuk kesekian kali ini. Amin. Tidak banyak yang saya akan ucapkan, hanya intinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gugus 1 sebagai pelaksana dalam kegiatan ini beserta jajarannya, sehingga acara ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan tetap semangat dalam kondisi pun, dalam rangka mencerdaskan diri dan untuk mencerdaskan anak bangsa.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengawal program Ibu Hajah Rince Utami yang telah terus membimbing program gugus. Ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Pengawal Binaan Haji Supriyanto yang terus membagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Ada yang perlu sedikit ya yang saya sampaikan berarti kepada pelaksana yang akan datang nanti waktu jangan terlalu banyak, tadi dibuka jam 6 sedangkan pelaksanaan jam 7 buang gitu. Jadi besok-besok lagi kalau seandainya waktu akan dilaksanakan jam 6:10 baru dibuka gitu. Jadi tidak ada waktu dan kuota yang terbuang. Bapak Ibu yang saya hormati, apalah artinya seorang ketua gugus tanpa kerjasama kita semua. Maka dari itu sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar Gugus 1 yang telah mendukung saya sebagai ketua gugus dan sebagai pengganti Bapak Nurwanto. Mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan saya pribadi bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hendrawati MPD Dan telah memberikan sambutannya. Maaf, kita dengarkan suara azan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara kita lanjutkan. Memasuki acara yang kelima, yaitu materi tutor sebaya tentang aplikasi KinMaster. Kepada Bapak Noval Alfa Adnan dari SDN Jatiluhur, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Maria Ulfah sebagai moderator pada pertemuan webinar hari ini di pertemuan gugus 1 dengan gugus 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alfa Adnan. Saya berasal dari guru SDN Jatiluhur 1. Di sini saya ingin sedikit memberikan bukan materi sih ya, cuman sharing aja ya tentang pemakaian KinMaster untuk video pembelajaran yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi kali ini ya. Di dalam masa pandemi di sini saya cuman kurang lebihnya nanti mohon maaf kalau misalkan kurang, karena ini pertama kali ya. Ini juga ada sangkut paut dari Pak Hoir, ada paksaan ya. Terus juga terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kepercayaannya untuk dari Pak Hoir, Pak Iman telah mempercayai saya untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Ya,
yang padahal ilmunya sangat lebih dibanding saya ini. Kita langsung saja untuk materi KineMaster. Saya sharing dulu. Terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya? Belum, Pak Nopal. Belum? Nah, sudah. Sudah ya? Ya. Sudah nampak. Oke. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, untuk penyampaian materi Mas Baya, saya selaku Novel Abadnan izinkan untuk memberikan materinya. Untuk materi KineMaster ini adalah suatu aplikasi editor video ya, yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk biasanya sih untuk menyatukan video atau mengubah transisi, menambahkan teks dalam video itu. Nah, di sini ada tambahan lagi, saya menggunakan aplikasi UC Browser ya, menggunakan aplikasi UC Browser. Kenapa? Karena di sini agar bisa mendownload video dari YouTube maupun musik ya yang berada di dalam YouTube. Nanti bagaimana caranya? Mohon disimak. Ya. Nah, ini aplikasi yang digunakan, Bapak Ibu. Kalau ini sangat membantu saya ya. Sebenarnya ada aplikasi browser yang lain, cuman karena saya sering menggunakan aplikasi UC Browser ya. Yang pertama ini aplikasi UC Browser untuk mendownload video dan musik. Ya, kalau di Google Chrome dia nggak bisa langsung ke YouTube, jadi langsung ke aplikasi soalnya. Ini KineMaster untuk editor videonya. Kita lanjut. Cara mendownloadnya. Nah, di sini untuk YouTube bisa nanti. Nah, dan yang ini untuk aplikasi YouTube musiknya. Di sini ada linknya. Nanti bakal saya share juga di kolom komentar. Ya, jadi tinggal apa? Bapak Ibu Kak, linknya dimasukin ke web sini, nanti dia sudah convert langsung, jadi formatnya langsung bentuk MP3. Jadi kadang ada yang bertanya ya ke saya, Pak bagaimana sih cara download musik dari YouTube? Nah ini caranya sangat mudah, nanti videonya akan saya berikan. Ya. Kita lanjut. Yang pertama ini kita mempelajari dulu cara mendownload video dari UC Browser. Mohon disimak videonya. Nah, ini aplikasi UC Browser ya, yang gambar tupai ini. Ya. Nah, di sini masukkan ya, ketik YouTube, langsung masuk. Ya. Lalu di sini untuk mencari video apa yang mau kita download. Saya mendownload kemarin tema 5 ya, karena kita masuk tema 5 kelas 2, kelas 1, kelas 2. Ya, kelas 2. Nih. Kita klik tema 1. Agak banyak iklan ya sekarang. Nah, setelah ini kan kita menemukan videonya, ya, video yang mau kita download. Lalu sekarang Bapak Ibu tinggal klik di sini nih, ya, yang di atas bukan yang di bawah. Ini untuk mengetahui linknya. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya, kan ada HTTPS, ya, M, YouTube segala macam. Nah, di depan M itu ada dot atau titik ya, tinggal Bapak tambahkan, Bapak Ibu tambahkan SS, yaitu adalah save from. Ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf kemarin saya ini. Nah, kita ulangi lagi. Ini video yang mau di-download ya. Kelas 2, tematik, tema 5, subtema. Nah, klik ini yang tadi. Ya. Terus tambahkan SS di depan titik sebelum YouTube. Lalu masuk ke dalam link save from-nya. Ya. Tinggal tunggu
pilih mau kualitas yang berapa, mau 720 atau 360, bebas, terserah Bapak Ibu. Biasanya sih untuk pembelajaran anak ya, WhatsApp itu biar kecil aja 360 kita mendownloadnya. Nah ini ada iklan-iklannya memang ya. Nah di tab-nya kita tap ke yang tadi, klik 360-nya. Kualitasnya. Nah, di sini karena dia formatnya HTML ya, kita ubah dulu setelah titik ini, kita ubah menjadi MP4. Ya. Klik dulu apa yang mau diubah, indeks namanya juga boleh. Kita ubah dulu formatnya menjadi MP4 supaya berbentuk video. Ya. Kita ganti tema ya. Nah, dia langsung mendownload berjalan ya. Dah, itu adalah penjelasan dari cara mendownload video dari YouTube ya. Terkadang banyak Bapak Ibu guru yang menanyakan cara downloadnya bagaimana. Biasanya kan download cuma dari aplikasi tapi tidak bisa di-share ya di dalam WhatsApp itu. Nah, kita lanjut ya, cara download musik. Nah, ini musik ini nanti berhubungan semua dari video, musik, untuk pembuatan video menggunakan KineMaster-nya. Ya. Nah, sama udah masuk YouTube-nya. Nah, kita telusuri di YouTube-nya, apa yang mau kita download, lagu apa? Kemarin mendownload Backsound, ya. Backsound Cinematic, apa aja. Nah, ini yang saya download. Yang musik yang saya download ya. Nah, sama diklik yang atasnya ya. Klik atasnya lalu disalin semuanya. Lalu masuk ke link yang ada di sini ya, yang YTMP3. Nah, kita masukin sini. Nah, downloadnya yang ini ya, Bapak Ibu. Download. Nah, langsung dia terdownload. Masih. Jadi untuk menambahkannya nanti menggunakan 2 tab saja supaya mudah, atau jendela, window ya. Nah, ini berjalan. Nah, ini video yang tadi ya, yang tadi di download. Mana sih bukannya? Video. Nah, itu adalah ini berjalannya video. Musiknya langsung berformatkan MP3. Kalau yang dari YouTube MP3 ini, YTMP3 ini ya. Nah, itu adalah cara mendownload musik dari YouTube. Nah, lanjut berikutnya ini ya, aplikasi yang dibutuhkan untuk video editornya. Ya. Nah, logonya itu yang seperti ini ya, yang K. Kalau Bapak Ibu ada di Play Store, KineMaster. Nah, kita klik yang ini, yang gambar plus di sini ya. Kursor saya terlihat kan ya Pak Akhir ya? Iya. Terlihat. Nah, yang ini kita klik. Ini. Nah, pilih mau rasionya yang berapa? Mau 1:1, 16:9. Biasanya yang 16:9 yang landscape ya. Nah, ini portrait. Biasanya yang landscape untuk video pembelajaran itu. Nah, saya pilih ini berikutnya. Ini tampilan yang kedua video tersebut, yaitu adalah untuk landscape-nya. Nah, di sini pertama, ini kemarin tidak terekam sama saya ya. Untuk menambahkan background yang berwarna biru ini, ya Tosca ya. Nah, ini klik media yang pada lingkaran ini yang saya tunjuk ya. Media, klik, lalu nanti ada background segala macam, Bapak pilih, mau gambar atau apa, Bapak Ibu pilih. Nah, setelah ini kan sudah dipilih. Nah, saya tambahkan bisa, Bapak Ibu. Nah, kalau lapisan itu, ya lapisan ini yang bertuliskan lapisan ini, untuk menambahkan gambar atau teks bisa ya di dalam background ini. Jadi dalam gambar biru Tosca ini bisa kita tempelkan, mau tulisan, mau gambar, ataupun
video juga bisa, jadi bisa kayak animasi seperti itu, cuman saya memberikan hanya dasarnya saja ya. Nah, klik gambar, saya kemarin download, ya, Kota Bekasi kita tambahkan. Nah, untuk yang ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil, yang ini untuk mengatur kemiringannya. Nah, untuk lapisan ini usahakan background dengan lapisannya harus sejajar ya. Sejajar, jadi jangan seperti ini nanti munculnya itu dia nggak berbarengan ataupun keluarnya. Nah, seperti ini bisa diberikan animasi masuk, apakah memudar. Nah, ya animasi keluar. Kita lihat lanjut saja videonya. Nah, ini saya kecilkan, kita geser tinggal ditekan saja ya, Ibu. Nah, ini digeser aja di sininya nih, ya, digeser, tarik agar sejajar dia. Nah, ini ada transisinya ya. Bagaimana? Ini animasi keseluruhan, bisa tinggal pilih Bapak Ibu berkreasi ya. Seperti apa? Nah, ini saya langsung klik animasi keluar, memudar juga agar sama ya, biar sinkron antara masuk dengan keluarnya. Nah, lalu lapisan. Kita boleh menggunakan kata-kata ya, nama kita atau apa. Saya klik di sini gugus 1 ya, Jati Asih. Nah, ini juga. Nah, lihat kalau ini kan bertulisannya di sini ya, yang kuning nih, yang kursor saya. Nah, ini digeser supaya digeser ke yang background hijau ini ya. Nah, agar sejajar. Supaya gambar dengan tulisan munculnya dan keluarnya bersamaan. Cara menggesernya hanya tinggal ditekan, lalu digeserkan ke kanan mau ke kiri. Kayaknya kalau di sini sepi ya, Mas. Kecil atau besar. Iya. Dan untuk yang A ini untuk mengubah ya tulisan, model tulisannya. Dan yang ini adalah untuk merubah warna. Saya berubahkan menjadi warna hitam. Nah, ini banyak ya model-model tulisan. Nah, ini tulisannya. Nah, kita play, hasilnya seperti ini. Ya. Ini baru pertama ya Bapak Ibu. Ini masih background awalnya untuk permulaan. Agak banyak ya. Nah, hasilnya kita bisa play. Nah, dia memudar kan. Jadi agak-agak keren gitu. Lumayan lah untuk anak SD mah melihatnya. Nah, untuk yang kedua adalah untuk menyambung video dan memotong video. Nah, ini biasanya yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru ya. Biasanya mendownload video dari YouTube yang tadi diajarkan melalui UC Browser ya. Nah, sekarang kita menyambungkannya. Nah, yang pertama adalah sama, kita klik media ini ya, klik media, lalu pilih apa yang mau ditambahkan. Nah, ini tadi ya hasil videonya yang tadi kita download itu ya. Download, ini ada peringatan, pilih saja. Ya, nah ini untuk memotongnya kita geser. Nah, yang gambar gunting ini nih, Bapak Ibu, untuk memotong videonya. Ya, dari mana nih kita mau memotongnya? Nah, perhatikan, kalau yang bergambarkan di sini agak putih, nah berarti potongnya ke kiri ya. Kalau yang pangkas ke kanan berarti dari yang dipangkas ke kanan dihabiskan. Kalau yang di atasnya itu dari yang dipangkas ke kiri dihabiskan. Jadi sisanya yang kanan saja. Nah, itu contohnya. Ya, ini videonya tadi cukup panjang ya.
kita mau potong yang kita potong sampai ke kiri habis. Bapak, dari mana? Kita klik, ini garis untuk pembatasnya. Kita klik dulu videonya. Nah, di sini, lalu pilih yang ini. Nah, jadi kan nggak ada yang video tersebut. Nah, ini hasilnya kalau kita play, tuh langsung. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, yaitu adalah menambahkan musik di dalam video. Nah, gunanya tadi mendownload musik dalam UC Browser itu adalah untuk di sini. Jadi ada suara-suara backsound-nya kayak gitu ya. Bapak Ibu ada musik-musiknya supaya anak nggak bete juga. Nah, sama kalau musik ya, kita kliknya itu adalah yang audio ini. Bukan media, kita klik audio. Klik audio, lalu lagunya yang tadi kita download mana? Ya, tadi sinematik ya yang kita download itu. Kita klik sinematik. Nah, kita tambahkan ini. Nah, sama musiknya pun bisa dipotong. Ya, jadi kita mau mulai di mana? Apakah misal kalau Indonesia Raya di refnya, lagu apa di refnya. Nah, kita mulai di mana? Nah, kita bisa potong juga. Kita klik yang hijau ini, ya, yang backsound, tulisan backsound sinematik. Ya. Kita geser. Nah, di sini ada pangkas. Nah, sama halnya fungsinya seperti tadi. Nah, ini kita geser, tekan, geser ke kiri. Ya kan? Nah, itu. Nah, sampai sini saja untuk pembuka aja kita samakan, kita pangkas lagi dari yang ini ya, untuk biar habis. Nah, itu adalah cara menambahkan musik dalam KineMaster. Lalu yang berikutnya yaitu adalah menambahkan rekaman audio sendiri. Nah, biasanya kan untuk pembelajaran, guru-guru kelas atau apa, kita ingin menggunakan video suara kita ya, supaya kalau ngeditnya gitu, nyonteknya nggak ketahuan-tahuan amat gitu ya, hasil downloadan di YouTube, seakan-akan kita yang membuatnya. Nah, cara menambahkannya ya, klik yang suara ini, Bapak Ibu ya, klik yang suara. Dia akan muncul seperti ini ya. Kalau mau mulai langsung merekam ya, kita klik mulai. Kita mulai. Tidak terdengar ya suara saya? Ada kemarin. Dengar. Terdengar. Suara di video yang tidak. Nah, ini oh iya Pak, di sini belum ketahuan nanti hasilnya. Ini kita cepatkan aja ya. Nah, ini tadi saya merekam sampai ujung sini ya, yang mau kita rekam suara kita langsung di play aja. Ini hasilnya. Dengar ya videonya? Terdengar? Nah, itu hasilnya yang tadi, hasil rekaman. Jadi dia langsung berjalan, kita tinggal mengikuti saja. Itu adalah menambahkan, tidak keluar ya, kok zoom ini. Nah, yang terakhir nih adalah mengubah transisi dari video ke video berikutnya. Jadi biar bisa agak keren gitu ya dilihatnya, Bapak Ibu.
Nah, kalau untuk mengubah transisi, ini ada pembatasnya. Ini kan tadi background pembuka dan yang ini videonya. Kita klik yang ini nih. Nah, kita klik yang ini. Tinggal pilih mau transisi apa, mau teks atau presentasi segala macam. Ada banyak pilihannya. Nah, kita coba-coba ya satu-satu. Tuh. Ini bisa teks. Ya. Kita tuliskan apa? Terserah kita. Nah, lihat ya. Yang lain masih banyak, ya. Tinggal pilih saja. Banyak bermacam-macam transisi, jadi agak terlihat bagus dilihatnya. Keluar ya? Nah, untuk transisinya, kita tadi kan kalau kita klik transisi, itu dia otomatis langsung terpotong. Nah, caranya lagi bagaimana kita perpanjang lagi agar sama ya. Ini ya, dengan tulisan, dengan foto logo Kota Bekasinya. Dan yang berikutnya adalah yang penutup tadi, mengubah transisi video ya, ini masih yang tadi. Nah, cara membuat penutupnya sama halnya yang tadi kita membuat pembuka, klik dulu media, ya, klik media, lalu pilih latar. Kita samakan aja warnanya yang tadi ya, warna hijau toska ini. Lalu lapisan untuk menambahkan teks dalam video. Kita klik terima kasih. Kita klik pilih. Yang A untuk mengubah tulisan. Yang kotak berwarna putih ini untuk mengubah warna tulisan. Dan ini masih masuk. Masih masuknya. Kita samakan aja. Slide down. Slide down. Ini masih keluarnya. Lalu berikutnya tulisan. Tulisannya kita samakan dengan yang tadi ya. Transisi. Kita mengubah transisi yang tadi sebelumnya. Samakan dengan musik yang ada tadi, rekaman tadi, supaya sejajar. Ya. Dan ini Bu Nia, kok tidak terdengar ya video saya di PPT ya? Kayaknya tadi. Boleh kita play. Kayaknya yang tadi terakhir. pas Bapak share itu, share sound-nya itu nggak keklik, jadinya suaranya nggak kedengeran. Share sound ya? Pantesan. Iya, harusnya ada share sound tuh di bawah. Nah, itu harusnya diklik dulu biar kedengeran. Share sound mana ini? Karena udah terlanjur gini kayak agak susah, Pak. Iya, ya udah. Kita lanjut aja ya. Nah, ini kita untuk menyimpan videonya, mengkonvert videonya. Kita klik, kalau sudah selesai mau mengeditnya segala macam, kita klik yang ini. Ya. Klik share. Nah, kita convert. Bebas mau resolusi berapa, ya. 480 atau yang high definition, ya, atau yang full HD.
Kita klik yang 480 aja ya supaya cepat. Cuman kualitasnya nanti agak kurang bagus. Nah, kita tunggu, kita cepat lagi aja. Oke. Nah, ini adalah tadi yang hasil video yang telah disimpan dari hasil editan yang tadi telah dibuat. Ya, Alvaro. Oke, nah kita klik share aja sini. Apa? Di kolon. Share. Kita mau kirim kemana? Kita langsung kirim aja WhatsApp. Iya itu. Wah, iya. Siap. Kan langsung terkirim videonya. Ya, iya, iya. Nah, ini adalah hasil video yang kita tonton. Udah keluar lagi. Nah, ini adalah hasil video yang telah diedit tadi. Ya. Soalnya ada video, ada suaranya ini ya, suara rekaman saya. Nah, transisinya tadi. Nah, sekian video yang telah kita edit dalam KineMaster tersebut. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tadi pakai HP ya? Karena saya kurang mengerti juga ya di Zoom ini. Jadi suaranya tidak terdengar ya, video itu sebenarnya ada terdengar semua videonya itu. Dari pembuatan sampai hasil akhir. Ya, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nopal. Pak Nopal, di-share aja ke ini, ke chat room. Bagus ya? Ke chat room aja, chat room. Oh, chat room. Ya. Terima kasih kepada Bapak Nopal Al-Fahnan yang telah memberikan materinya. Acara selanjutnya yaitu marilah kita saksikan bersama video tentang motivasi. Selamat menyaksikan. Enggak ada. Fokus kok. Fokus. Bunyinya apa? Agak kali mah kemalaman. Bunyi. Panggilin Burian. Lanjutnya apa ya? Lanjut ke materinya. Oke. Maaf, videonya tidak jadi. Acara selanjutnya yaitu arahan dan materi tentang RTV Tikom Sabar yang akan disampaikan oleh pengawas pembinaan gugus 1 dan 4 kepada Bapak Haji Supianto SPD MPD. Kami persilakan. Baik. Mohon izin Bu Nia, saya belum bisa nge-share, belum jadiin co-host. Bu Nianya kemana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bu Hendrawati MPD selaku Ketua Gugus 1, Bu Nung Nurhayati selaku Ketua Gugus 4, semua kepala sekolah di Gugus 1 dan Gugus 4 yang saya hormati, yang sempat hadir pada kesempatan ini.
Pak Iman Hermana selaku Ketua KKG Gugus 1, Pak Maman Rahman selaku Ketua KKG Gugus 4, beserta para pengurus KKG, wabil khusus teman-teman semua guru yang ada di Gugus 1 dan 4 yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Tapi izinkan sebelum menyampaikan materi, sambil nunggu saya bisa share atau tidak. Oh, udah bisa. Sudah, terima kasih. Baik, teman-teman semua, sambil menunggu ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada pengurus KKG, baik Gugus 1 maupun Gugus 4 yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua. Wabil khusus mohon maaf, tadinya saya tidak mau mengganggu waktu malamnya, tapi setelah dilihat jadwal semua sibuk, pagi tidak mungkin, siang juga tidak memungkinkan, karena waktu ngajar yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Daripada kita mengganggu proses pembelajaran, karena anak-anak harus kita layani, maka saya memberanikan diri untuk melanggar apa yang telah kita putuskan. Tapi daripada tidak melakukan sesuatu, saya kira ini lebih baik kita lakukan. Yang kedua, terima kasih Mbak Nopal. Mas Nopal ini luar biasa saya kira. Nanti bisa ditindaklanjuti di tatap muka saya kira ya. Karena kalau lewat Zoom, prakteknya nggak dapat. Ya, nanti Pak Iman, Pak Maman, nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman semua. Ya, supaya nanti teman-teman paham. Nah, karena kalau nggak praktek, ini materi yang tadi, kinesis materi ini nggak dapat. Ya. Karena itu harus dilakukan tindak lanjut. Ya. Nggak apa-apa, ini sebagai perkenalan aja. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini atau malam ini saya ingin share materi Pak Kadis tentang RPP Tikom Sabar. Gimana suaranya, bisa kedengaran? Ya. Baik teman-teman semua. Sudah kelihatan? Sudah. Baik. Teman-teman semua, jadi RPP model Tikom Sabar ini adalah sebuah elemen perubahan. Nah, namanya disebut proper atau proyek perubahan. Dan ini merupakan tugas dari Pak Kadis. Waktu kemarin beliau mengikuti di Klatim. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini ada tagihan yang harus kita selaraskan. Jadi elemen perubahan ini mulai standar kompetensi lulusan, dan ini sudah kita pahami semua, dari 54 tahun 2013 ke Permendikbud 20 tahun 2016. Nah, ini juga standar isi, ya, dari 21, 59, 2013, 64, dan kemarin ada penyempurnaan ke 37. Ya. Yang diubah adalah KIKD-nya. Kalau standar proses, yang terakhir kan nomor 22 tahun 2016. Nah, meskipun kemarin ditambah dengan SE nomor 14 tahun 2019, ini menyangkut tentang proses pembelajaran selama pandemi. Nah, ini tambahannya. Yang berikutnya tentang standar penilaian, yang terakhir kan nomor 23 tahun 2016. Saya kira ini semua sudah paham, jadi nggak usah saya bahas. Yang ingin saya semangati teman-teman semua, jadi Dinas Pendidikan, perpanjangan tangan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa hari ini, tadi mulai hari kemarin, mulai ada yang digelontorkan lagi tentang program Merdeka Belajar tahap ke-5 dan ke-6, di mana kan yang satu kan ujian sekolah berstandar nasional dihilangkan itu ya, ujian nasional juga dihilangkan. Nah, berikutnya kan RPP, peraturan baru, berikutnya Merdeka Belajar, guru penggerak, dan sekarang sudah merambah kepada sekolah penggerak. Nanti akan muncul organisasi penggerak. Nah, gitu ya. Nah, guru penggerak mudah-mudahan
Ini silahkan nanti menunggu jadwal untuk Kota Bekasi, karena dilihat dari SIM PKB-nya, untuk Kota Bekasi belum bisa daftar. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata tahap berikutnya. Ya. Tahap 1 itu baru 4 kabupaten kota di Jawa Barat, dan sekarang ditambah lagi menjadi 4 kabupaten kota tambahannya. Tapi kelihatannya Kota Bekasi belum masuk. Nggak apa-apa, bersabar. Nanti kita ikuti semua. Yang udah masuk duluan, malah untuk sekolah penggeraknya. Nah, di Jati Asih ada 2 yang diajukan, 1 swasta dan 1 negeri. Ya, nah, kebetulan 1 dari gugus 1 dan 1 dari gugus 3. Ya, nanti kita tunggu saja. Saya nggak ngumumin hari ini, karena yang berhak mengumumkan nanti Pak Kadis apakah masuk atau tidak. Baik teman-teman, Ibu Bapak sekalian yang saya berbahagia, kenapa kita harus menyelenggarakan RPP? Harapannya bahwa kita tidak terjebak dengan kegiatan rutin yang membosankan bagi guru. Dan RPP jangan hanya di print, tapi paling tidak dibaca sebelum mengajar. Karena RPP ini adalah sebuah rencana. Jadi memang yang paling bagus adalah guru yang melaksanakan pembelajaran dengan rencana yang matang. Tapi saya lebih cocok dua-duanya ya. Tapi paling kalau pilihan lebih baik ngajarnya bagus, tapi RPP-nya nggak bagus. Saya lebih begitu daripada RPP-nya bagus tapi ngajarnya nggak bagus. Saya tegaskan ulang, tapi yang paling bagus adalah RPP-nya bagus, mengajarnya bagus, itu yang ideal ya. Tapi teman-teman semua, ini kan menjadi pekerjaan kita semua sebenarnya. Kalau saya ngajarin tentang RPP, sebenarnya saya ngajarin bebek berenang kepada ibu dan bapak guru. Tapi ayo kita bahas kenapa harus terjadi penyederhanaan RPP. Karena apalagi RPP tematik, bahkan saya melihat ada yang sampai 20 halaman itu RPP. Nah ini kan melelahkan. Mending kalau dibaca. Yang jelas hanya menghabiskan kertas dan menghabiskan tinta saja. Nah, sehingga penulisan RPP ini perlu dilakukan dengan efisien dan efektif, tetapi menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Harapannya dengan penyederhanaan RPP, sehingga pekerjaan guru tidak terfokus kepada administrasi, tapi lebih fokus kepada bagaimana membelajarkan peserta didik. Apalagi di masa pandemi ini, saya ingatkan ulang. Jadi teman-teman itu bukan pemberi tugas, tapi teman-teman itu adalah pembelajar. Jadi membelajarkan anak. Ciri membelajarkan, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, gitu ya. Kegiatan pendahuluan, ya di situ ada menyampaikan tujuan, menyapa kabar, ya, melihat kehadiran, menyampaikan tujuan, memberikan gambaran apa yang akan dilakukan. Nah, banyak kegiatan pendahuluan. Ya, mungkin bisa sampai 15 atau 20 menit di pendahuluan itu. Jadi alangkah ironisnya apabila seorang guru hanya ngirim 1 kalimat di WA grup kepada siswanya, hanya kerjakan halaman sekian, nomor sekian sampai nomor sekian. Itu terlalu zalim bagi anak kita. Itu bukan mengajar, itu menyiksa peserta didik namanya. Begitu juga di kegiatan inti. Kegiatan inti itu kan ada minimal 5 langkah. Nah, yang hari ini kita ajarkan adalah dengan 6 langkah ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, teman-teman semua. Termasuk di kegiatan akhir, di situ ada kegiatan dialog, menyimpulkan materi, memberikan kesempatan anak apabila tidak mengerti dengan apa yang dipelajari, ya, merefleksikan diri, ya, baik anak sendiri maupun gurunya, barulah mengevaluasi pembelajaran. Nah, kalau hasil evaluasi itu kurang bagus, maka barulah diberikan tugas. Tugas ini sifatnya
untuk memperdalam. Tapi kalau proses pembelajaran dianggap cukup, nah meski harus diberikan tugas. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi saya ingatkan, konsentrasi kita di masa pandemi ini harus lebih cenderung ke KI 4-nya ya, termasuk KI 1 dan KI 2-nya. Jadi jangan terlalu dibebani dengan KI 3-nya. Karena kalau KI 3-nya dibebani terlalu berat, akhirnya yang ngerjain orang tuanya. Ini yang jadi persoalan nanti. Tapi kalau KI 4-nya, nggak mungkin kan kalau anak dikasih tugas bernyanyi, orang tuanya yang nyanyi, kan nggak mungkin. Atau anaknya dikasih tugas berpidato, kan nggak mungkin orang tuanya yang pidato. Itu ya teman-teman semua. Jadi saya ingatkan kembali, di masa pandemi ini, teman-teman harus fokus membelajarkan anak, jangan memberi tugas. Karena kalau tugasnya berupa pengetahuan, apalagi pengetahuan itu ada di Google, akhirnya pembelajaran kita tidak bermakna. Karena anak-anak hanya di Google mengetikkan kunci jawaban. Misalnya pembelajaran 6, subtema 2, tema 1. Itu ketahuan seperti itu. Baik, teman-teman semua. Jadi semangat RPP 1 lembar. Jadi TIKOM itu 3 komponen ya. Nah, artinya gitu ya. TIKOM itu 3 komponen. Sabar itu 1 lembar. Tapi sebenarnya Pak Menteri tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang memuat bahwa RPP harus 1 lembar. Meskipun pada awalnya disampaikan secara lisan, mengharapkan Pak Menteri bahwa RPP itu 1 lembar gitu. Tapi yang jadi fokus kita bukan masalah 1 lembarnya. Yang jadi fokus kita adalah 3 komponennya. Ini harus ada penegasannya. Oke, kita mulai dengan pembelajarannya. Jadi teman-teman semua, di kurikulum 2013, salah satu yang diamanatkan adalah pendekatan 1. Ya. Di mana bahwa ini bukan satu-satunya pendekatan. Karena masih ada inquiry, discovery, ya, PBL, PJBL, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Dan juga saintifik ini bukan merupakan urutan langkah-langkah baku. Mohon izin teman-teman. Boleh lagi. Oke, saya kembali. Jadi saintifik ini bukan merupakan urutan. Artinya boleh saja. Kan saintifik itu M-nya mengamati, menanya, gitu ya, menganalisis, atau mendemonstrasikan, dan dari pidato duluan baru nanti yang lain bisa mengamati, yang lain bisa menganalisis, kan bisa seperti itu. Yang berikutnya, yang terpenting dengan pendekatan saintifik ini memberikan pengalaman yang apalagi dengan asesmen nasional, yang di dalamnya ada 3. 1 ada AKM, 2 ada survei karakter, 3 ada survei lingkungan. Dan ini semua antara asesmen nasional kita akan dilakukan 5 tahun sekali. Jadi nyambung ya teman-teman semua. Begitu asesmen nasionalnya bagus, saya yakin nilai akreditasinya akan bagus. Maaf Pak Haji, ini yang Pak Haji. Kenapa? Suaranya putus-putus Pak Haji.
Yang lain jelas nggak? Yang lain jelas nggak? Iya, terputus-putus, Pak Haji. Suara kurang jelas, Pak Haji. Slow mo. Iya ya. Oh. Halo? Ya. Cek. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Ya, jelas, Pak Haji. Jelas. Ininya sinyalnya kurang bagus ya, nggak apa-apa mungkin ya. Ya habis gimana kalau sinyalnya kurang bagus? Udah bagus Pak Haji. Baik kita ya. Yang lainnya Baik mungkin- kita lanjutkan teman-teman semua. Ya. Kalau suaranya kurang bagus teman-teman semua di mute aja ininya. Baik, teman-teman semua, saya lanjutkan. Jadi dengan pendekatan saintifik ini, guru diberi ruang untuk menggunakan pendekatan model pembelajaran yang lain. Jadi bukan satu-satunya sumber belajar. Kenapa ya? Feedback. Gangguan ya? Suara yang lain matiin. Halo? Lanjut, Oke, Pak Pak. Haji. Udah. Baik teman-teman semua, jadi semangat RPP 1 lembar bahwa tujuannya bahwa tidak membebani para guru untuk membuat RPP. Harapannya bahwa RPP yang dibuat guru betul-betul direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Sehingga pelaksanaannya bahwa guru benar-benar melaksanakan apa yang direncanakan, melaksanakan apa yang menjadi desainnya. Pada akhirnya, RPP yang direncanakan betul-betul dilaksanakan pada proses pembelajarannya, begitu ya. Oke ya, teman-teman semua. Gimana? Lanjut, Pak Haji. Kedengaran enggak? Lanjut, oke. Nah, iya, baik. Semangat RPP 1 lembar atau lebih terkenal dengan 3 komponen ini, menurut SE nomor 14 tahun 2019, bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan orientasi pada murid. Gitu ya. Meskipun kita ketahui, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa ada 13 komponen yang harus dilakukan. Tapi dengan pertimbangan bahwa itu terlalu memberatkan, maka bisa disederhanakan menjadi 3 komponen. 3 komponen itu adalah pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga asesmen. Jadi itu tujuannya. Apakah boleh yang lain? Misalnya dengan KI, KD ditampilkan, boleh. Nah, metode ditampilkan, boleh. Ya. Sumber ditampilkan, boleh. Tapi yang wajib hanya 3. Saya ulangi, harus ada tujuan, ada langkah-langkah pembelajaran, ada penilaian. Kesempatan kita di Gugus ini bisa didiskusikan, bisa membuat
menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan peserta didik. Gitu ya teman-teman semua. Nah, mengapa RPP perlu 1 lembar? Jadi RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah. Nah, gitu ya. Administrasi ke pengawas, dinas atau administrasi untuk akreditasi. RPP yang dimiliki guru indikasikan membeli dari penyedia jasa RPP. Nah, ini banyak ya. RPP yang dimiliki guru copy paste dari milik guru yang lain. RPP yang dimiliki hanya merubah tahunnya saja. Nah, ini banyak dijumpai. RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas. Nah, ini juga persoalan. RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. Ini juga persoalan. Ya. Begitu juga RPP menggunakan yang suara yang kurang ini kali yang mengikat dengan tentang guru. Dilaksanakan secara konsisten juga sama, bisa seperti itu ya. Baik, karena itu teman-teman semua, prinsip pengembangan RPP Tikom Sabar. Pertama harus efisien, ya. Yang kedua harus efektif, ya. Yang ketiga harus orientasi pada peserta didik. Maksud efisien, penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Orientasi peserta didik dilakukan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, itu maksudnya ya. Selanjutnya, komponen RPP Tikom Sabar, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, dan penilaian. Di mana di dalamnya, untuk tujuan pembelajaran, seperti biasa, berarti bisa diawali dengan melihat indikator, jadi langsung diturunkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Artinya bukan berarti di RPP tidak ada indikator, tetapi tujuan pembelajaran bisa menggambarkan di dalamnya ada sebuah indikator, gitu ya. Kegiatan pembelajarannya penting, tetap harus dilakukan, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, gitu ya, teman-teman semua. Pendahuluan, mulai persiapan fisik dan psikis peserta didik, mulai menanyakan kabar, gimana hari ini, sehat, sudah sarapan, sudah mandi, mulailah disapa dengan itu. Apalagi di masa pandemi ini, perlu teman-teman sebagai seorang guru menanyakan kabar anak-anak kita. Begitu juga untuk memotivasi belajar, bisa dengan tepuk semangat, bisa dengan kegiatan-kegiatan permainan lain yang bisa memotivasi, misalnya dengan tepukan, gerakan, bernyanyi, silakanlah dilakukan. Jadi harus ada komunikasi yang intens, apalagi di masa pandemi ini. Begitu juga di apersepsi. Ya. Jadi teman-teman juga harus memberikan apersepsi, mengaitkan antara tema yang satu dengan tema yang lainnya, antara subtema yang satu dengan subtema yang lainnya, antara pembelajaran yang satu dengan pembelajaran berikutnya. Begitu juga menyampaikan tujuan, menyampaikan orientasi RPP selama 1 hari ini akan apa saja, ruang lingkup materi disampaikan, belum dikaitkan dengan kegiatan literasi dan numerasi. Sehingga di pendahuluan ini sekitar ya 20 menit atau 30 menit di pembelajaran tematik ini. Setelah itu barulah masuk kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini
menggunakan pendekatan saintifik seperti itu ya. Nah, di dalamnya kan bisa menggunakan 5M tadi dan model 6S. Nah, ini yang 6S ini yang barunya itu. Kalau 5M kan mengamati, menanya, mengobservasi, menalar, mengomunikasikan. Nah, sekarang coba digabungkan antara 5M dengan model 6S ini. Ya. Nah, setelah itu maka kita akan bagaimana sharing dengan peserta didik kita tentang kompetensi pengetahuannya, ya, yaitu KI 3-nya. Karena itu jangan terlalu banyak juga. Makanya kalau guru hanya memberikan tugas, berarti mengabaikan pendahuluannya, mengabaikan pendekatan saintifiknya, mengabaikan pengalaman 5M dan model 6S-nya, nah, barulah hanya mengejar tentang pengetahuannya. Padahal pembelajaran kita sekolah ke depan, pengetahuan ini akan diuji sebatas di level satuan pendidikan, ya. Karena yang lebih utama akan melihat survei karakter, survei lingkungan, termasuk kegiatan literasi dan numerasi yang diwakili dengan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum, gitu ya. Nah, berikut kompetensi keterampilannya, jangan lupa. Nah, ini di masa pandemi ini justru KI 4-nya yang lebih ditonjolkan. Kenapa KI 4? Supaya anak-anak dalam memberikan, dalam proses pembelajarannya tidak terwakilkan oleh orang tuanya. Kalau bernyanyi kan nggak mungkin orang tuanya. Kalau menari kan nggak mungkin orang tuanya. Jadi orang tuanya berfungsi sebagai gurunya di rumah, bukan sebagai peserta didiknya. Karena saya melihat ada beberapa teman yang memberikan soal yang ngerjain gurunya. Akhirnya pas mau bagi rapot, Pak bingung Pak. Emang kenapa bingung? Itu nilainya 100 semua. Nah yang salah adalah gurunya kalau begitu. Kenapa bisa 100 semua? Anak itu nggak mungkin bisa 100 semua dalam artian karena secara kodrati di kelas itu ada level atas, ada menengah, dan ada yang low. Nah, ini pasti terjadi 3 seperti itu. Nah, begitu sikap. Nah, ini yang penting. Sikapnya K13. Tapi masih ada yang sifatnya ujian. Inilah yang terjadi kontraproduktif. Bersyukur bahwa ujian, suaranya putus-putus, baik itu ujian nasional maupun UAS BN, sudah tidak ada lagi. Bagi guru kelas 6, di mana itu ada yang bicara, makanya agak susah. Yang lain mohon izin teman-teman semua, tolong yang tidak berkepentingan dimatikan. Halo. Saya juga kesimpulan tidak oleh gurunya, tetapi dilakukan oleh peserta didik. Bisa secara bergiliran menyimpulkan, atau mungkin secara keterwakilan, atau secara random oleh gurunya. Ini kan lebih bagus ya. Nah, begitu juga umpan refleksi. Nah, ini yang terpenting. Karena refleksi ini akan mengukur bagaimana asesmen for learning dan asesmen as learning-nya. Jadi sekarang lebih dominan kita dengan menggunakan asesmen dianjurkan nasional, ada 3 langkah, ya. Ada tujuan pembelajaran,
Nah, yang kedua, nah, ini ya, ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya sama dengan yang tadi dibahas, ya. Dan ada tujuan, ya, menyampaikan motivasi, begitu. Ya, bisa diisi dengan atensi peserta didik. Nah, untuk memberikan atensi terhadap peserta didik, kan bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan, ya, yang penting bangun niat belajar peserta didik. Nah, ingatkan berdoa, mengabsen, ya, menyampaikan kompetensi yang diharapkan, menyampaikan struktur materi yang akan diajarkan, ya, atau memberikan stimulasi peserta didik untuk mulai pembelajaran. Nah, ini penting teman-teman semua, ya, semangati. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran, ya, bisa mulai dengan kegiatan intinya yaitu sampaikan, tapi jangan terlalu banyak. Ya, ini hanya memotivasi saja. Jadi materi itu hanya sebagai bahan pengait, bukan menjelaskan terlalu lebar sehingga mengambil alih peran peserta didik. Tidak. Jadi sampaikan materi hanya yang bersifat global, secara terencana dan terukur. Artinya, biarkan nanti anak-anak yang menggali dengan materi itu. Nah, setelah itu semaikan, artinya nilai spiritual dan sosial yang relevan dengan materi ini harus dikaitkan. Sehingga mempelajari sesuatu, anak mengaitkannya dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, bahkan mengaitkan dengan rasa sosial yang ada, begitu. Berikutnya, S yang keempat, yaitu selaraskan, yaitu dengan contoh, dengan pengalaman dan peristiwa. Nah, ini harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Inilah nanti yang akan banyak berperan kaitan dengan AKM nanti. Karena bagaimanapun juga AKM itu harus sesuai dengan pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh peserta didik. Karena itu, teman-teman semua, ini materinya harus laras. Dari konten harus mencoba beralih kepada konteks. Artinya pengalaman dan peristiwa yang sesuai dengan apa yang dialami oleh peserta didik. Jadi kalau sederhananya, kalau orang Bekasi, ya gurunya harus berupaya memberikan latar yang bernuansa kebekasiannya. Jadi mulailah dari lingkungan yang terdekat, mulailah dari hal yang sederhana, yang dikuasai dan dipahami oleh anak. Berikutnya, jangan lupa juga S yang kelima yaitu serapkan. Artinya, pengetahuan dan keterampilan yang didapat oleh anak mungkin dikuatkan sehingga bisa dipahami, didalami, dan dihayati. Pada akhirnya anak-anak bisa mengambil hikmah dari proses pembelajaran itu. Itu ya. Nah, itu jadi S yang kelimanya. Berikutnya S yang terakhir berada pada kegiatan penutup, yaitu simplikasi, yaitu menyederhanakan pengetahuan yang kompleks sehingga lebih sederhana untuk dipahami dan dikuasai. Artinya teman-teman semua, jangan lupa di ending pembelajaran, ulas keseluruhan materi dengan menyederhanakan supaya anak-anak lebih paham apa yang sedang dipelajari tentang tema-tema tertentu atau kompetensi-kompetensi tertentu. Yang berikutnya jangan lupa umpan balik. Nah, ini yang penting. Nah, ini bisa membuat sebuah rangkuman atau juga membuat sebuah kuis. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bagaimana keterkaitan pembelajaran yang dilakukan hari ini dengan kemampuan peserta didik yang dilatihkan pada hari ini. Nah, karena itu pada akhirnya barulah bisa mengaitkan dengan pembelajaran yang selanjutnya akan disampaikan. Nah, ini baru bisa melakukan tugas. Ya, tugas ini berkaitan dengan hari berikutnya atau juga menguatkan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Saya kira itu ya, teman-teman semua.
Jadi template Tikom Sabar, nah, persis dengan yang lama sebenarnya ya, tinggal nambahin saja. Jadi propernya seperti ini ya teman-teman semua. Yang pertama semangati gitu ya. Jadi anak-anak itu harus berikan semangat ya dengan yel-yel, ya, dengan istilahnya hal-hal yang bersifat menggairahkan ya. Bisa berupa nyanyian, tepukan, ya, ice breaking, silakanlah dilakukan. Berikut sampaikan materi secara terencana dan terukur, tapi jangan terlalu banyak. Ini hanya memberikan gambaran secara gradual. Yang harus lebih didalami adalah semaikan ya, nah, kepada anak, sehingga dia memberikan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang relevan dengan materi yang ada. Berikut, kalau ada hal yang tidak cocok, harus diselaraskan dengan menguatkan materi itu dengan berbagai contoh dan peristiwa yang relevan. Setelah itu diserapkan dan terakhir disimplikasikan, yaitu disimpulkan materi secara sederhana supaya anak-anak mudah memahaminya. Saya kira itu teman-teman semua untuk didiskusikan hari ini. Ini adalah edaran, saya kembalikan. Ini adalah edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa teman-teman harus menindaklanjutinya. Nah, ini disampaikan kepada pengawas, kepala sekolah, ya, koordinator UPP tentang pembuatan RPP Tikom Sabar. Nah, sehingga pada bahasan kali ini saya membahas Tikom Sabarnya. Tadi Pak Nopal membahas video pembelajarannya. Nah, ini Kepala Satuan Pendidikan memberikan tugas kepada tenaga pendidikan di satuan pendidikan masing-masing untuk membuat 16 RPP Tikom Sabar untuk setiap hari. Gitu. Ya, bisa campur-campur menggunakan 5S, ya, tergantung materinya. Cocok enggak? Ya. Gitu, paling tidak seminggu 1 ya, karena kan kita ada 16 pertemuan ya, ataupun mungkin swasta yang 5 hari ya, 1 harinya disisipkan untuk Tikom Sabarnya begitu. Ya. Nah ini edarannya Satuan Pendidikan ya, 16 video pembelajaran Sabar untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah ini 5 berarti diborong setiap minggu, kesonohnya kembali lagi. Nah saya kira itu teman-teman semua. Nah, dan ini pengawas, penilik memberikan pembinaan. Nah hari ini saya memberikan penyampaian, mudah-mudahan ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Jadi kami tidak mengurangi, tidak menambah apa yang ada pada slide yang disampaikan oleh Pak Kadis. Itu saja teman-teman semua. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Supriyanto SPD NPD yang telah menyampaikan materi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita beri 3 pertanyaan ya. Silakan bagi para peserta atau audien yang ingin bertanya atau ada hal yang dipertanyakan, silakan bertanyakan dan dibantu oleh Bapak Haji Supriyanto. Silakan Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Guru. Ya, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada pembawa acara telah memberi waktu. Yang saya hormati Bapak Haji Supianto, SPD MPD. Yang ingin saya tanyakan Bapak, masalah RPP Tikom Sabar, di situ kan harus membuat 16 RPP. Kalau kita hitung, mungkin kalau di SMP lebih mudah karena per mapel ya Pak ya. Kalau kita kan tema, jadi dalam satu tema itu ada 4 sub ya, kalau di kelas atas, kelas 6. Jadi kalau misalnya kita buat 16, berarti 4 kali 4 ada 4 tema, 6, 7, 8, 9, berarti 16. Berarti dalam pembuatannya satu RPP itu berarti dibuat satu subtema. Nggak terlalu banyak Pak, mungkin lebih dari 1 lembar mungkin. Bagaimana Pak solusinya itu? Apakah kalau di contoh yang di lain-lain kecamatan seperti Bekasi Barat itu dibuat satu pembelajaran 1 RPP, jadi 1 lembar. Tapi kalau dibuat 16 RPP dalam semester 2, karena ada 4 subtema dalam 1 tema, berarti kan kalau dikalikan 4 kali 4, 16, berarti 1 RPP 1 subtema. Mohon solusinya Bapak untuk ringkasnya seperti apa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak sekalian jangan keliru ya, bahwa RPP itu dibuat per pembelajaran, tidak ada RPP per subtema. Yang ada itu silabus baru dibuat per subtema. Ya. Jadi tetap itu dibuat satu pembelajaran, 1 RPP ya. Tetap menggunakan tematik kalau guru kelas. Kecuali kalau guru bidang studi ya menggunakan parsial. Jadi nggak ada persoalan saya kira. Gitu ya Bu Wid. Jadi tetap menggunakan pendekatan 1 pembelajaran. 1 pembelajaran 1 RPP. Iya, 1 pembelajaran 1 RPP. Iya. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Silakan ada yang lain. Alhamdulillah. Ya. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Ya, maka. Mungkin ada yang Baik, lain. Pak Haji. Tadi mengenai RPP Tikom Sabar ini 1 pembelajaran 1 RPP. Artinya berarti pengerjaan guru PP dalam 1 bulan kan tema kan berlaku 1 bulan tuh Pak. Ya. Berlaku 1 bulan, berarti ada 4 tema dalam 1 pembelajaran. Berarti pembelajaran RPP-nya berarti 1 saja untuk 1 bulan itu atau gimana Pak? Karena banyak guru-guru bingung mau per tema atau per subtema atau pembelajaran. Kalau pembelajaran kan dia 1 buku itu kan untuk 1 bulan. Berarti di dalamnya ada beberapa tema. Apa dibuat 1 tapi tujuannya sama dengan yang disatakan 16 RPP dan 1 semester. Itu aja mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur pertanyaannya. Saya ulangi bahwa RPP itu dilakukan setiap 1 pembelajaran. Jadi tidak ada RPP 1 tema. Ya. Dan tidak ada RPP 1 subtema. Yang ada RPP 1 pembelajaran. Ya. Meskipun di SD 1 pembelajaran ada beberapa muatan pembelajaran. Oke, nggak ada masalah. Ya, teman-teman semua. Yang penting dibuat dengan langkah kan 16 ya. Kalau 16 kan hanya 16 hari. 16 hari kalau di SD dibagi 6 kan dari Senin sampai Sabtu kan hanya 3 minggu saya kira menggunakan Tikom Sabarnya. Yang lainnya kembali menggunakan yang lain. Nah, dalam artian tergantung materinya. Ada yang bisa pakai 5M, bisa inquiry, bisa discovery, bisa PBL, bisa PJBL, bisa apa lagi? Bisa dengan jigsaw,
bisa dengan picture and picture, masih banyak yang lain yang harus dilakukan. Dan saya kira jangan terpaku dengan itu. Ya, maksudnya Pak Kadis, diharapannya ya, dalam minggu apakah bisa 2-3 ya memang idealnya beliau mengharapkan dalam 1 bulan sudah selesai 16 RPP dan 16 video pembelajaran. Tapi kalau tidak memungkinkan materinya, kan bisa aja disiasati. Saya kira yang terpenting teman-teman ada niatan untuk mencoba. Karena kalau kita lihat kan antara 5M ya dengan 6S yang sematkan tadi, saya kira ada relevansinya ya. Karena ini kan cukup relevan. Saya kira nggak terlalu jauh apa yang dibicarakan. Kalau teman-teman semua paham dengan 5M, dengan 6S-nya ini ya nggak ada masalah menurut hemat saya. Karena misalnya kalau kita lihat dengan 5M, misalnya M pertama kita menampilkan tentang memperhatikan misalnya. Kan bisa saja guru yang memberikan semangat, anaknya memperhatikan, ya, gitu, memberikan atensi, ya, berarti kan sama saja. Intinya supaya anak-anak semangat dalam belajar. Ya. Hanya istilah saja yang dimunculkan oleh Pak Kadis supaya Kota Bekasi memiliki inovasi dalam RPP 6S tadi. Nah, begitu juga simplikasi, kan sama saja dengan mengomunikasikan sebenarnya ya. Begitu ya Pak Nur. Jadi kuncinya guru-guru membuat satu RPP ya satu pembelajaran begitu ya. Ya. Silakan apakah mau terus diturunin dalam artian satu subtema menjadi 6 RPP, nah berarti kan 6 pembelajaran dari Senin sampai Sabtu, ya monggo. Berarti kalau gitu 6 kali 3 sudah 18, nah, berarti 3 minggu berarti selesai. 3 minggu. Sudah selesai. Atau juga mungkin bisa seminggu hanya 2, nggak apa-apa lah. Yang penting dilakukan. Nah, gitu ya teman-teman semua. Ada yang lain? Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Guru membuat video pembelajaran. Halo. Nggak jelas Pak Nur. Ya. Halo. Iya nggak jelas suaranya. Ya halo. Halo. Ya coba. Gini Pak Haji, kan guru-guru tadi dari Pak Kadis mengharapkan guru-guru buat satu video pembelajaran. Sedangkan banyak guru-guru terkendala dalam membuat video pembelajaran yang disebutkan RPP kabar tadi. Ini bagaimana ke depannya? Apakah itu menjadi persoalan dan pembuatan RPP? Kalau dalam satu RPP itu tidak di dalam satu pembelajaran itu yang diharapkan oleh Pak Kadis tadi kan dalam 1 bulan itu minimal ada video setiap pembelajarannya. Nah, ini menjadi masalah nih. Saya juga menginginkan kepada teman-teman di gugus, terutama di KKG-nya, saya minta itu setiap bagian pembelajaran yang dibimbing oleh salah satu tutor dari teman-teman semua, itu bisa membimbing teman-teman supaya nanti di RPP itu nyambung dengan pembelajaran yang dibuat oleh diri sendiri. Bukan boleh ngambil dari video orang. Ini gimana nih Pak Haji untuk menindaklanjuti seperti ini? Ya baik, Pak Nur di mute itu mic-nya, jadi nggak kedengaran. Gini ya, RPP itu yang diminta videonya itu video tidak utuh 1 hari. Pak Kadis mintanya hanya 20 menit maksimal. Nah, itu mungkin bisa rangkumannya, Bapak sekalian, dari materi-materi esensial. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Nopal, makanya ditampilkan Pak Nopal itu dalam rangka kan mengenalkan dengan Kinemaster. Saya kira bisa saja pakai yang lain, misalnya dengan materi yang dibuat slide
PowerPoint, gurunya berbicara kan bisa saja dilakukan dengan itu. Banyak cara saya kira video pembelajarannya. Yang penting dilakukanlah, ya teman-teman semua. Ya, ini juga melatih supaya guru-guru kita mau dan berani untuk melakukan proses pembelajaran menggunakan 6S atau Tikom Sabar tadi, dan juga memberanikan diri untuk membuat videonya. Ya mungkin video ini juga bertahap, karena itu mungkin Pak Iman harus ditindaklanjuti ya, tentang pembuatan videonya dengan Pak Nopal. Ini kan saya juga kan awam dengan video itu, jadi apalagi hanya sekilas kan tidak bisa dilakukan. Karena itu proyek kita ke depan semua bisa melakukan itu secara bertahap lah. Ya kan harapannya pelan-pelan, tapi pasti kita punya pengalaman dan pemahaman yang jelas tentang pembelajaran itu sendiri. Gitu ya, Pak Iman, bisa ditindaklanjuti. Nanti mungkin secara tatap muka bisa, tapi terbatas karena ini juga tadinya kan saya juga maunya secara keseluruhan, tapi karena COVID-19 dan Pak Wali mengeluarkan surat edaran bahwa kita tidak bisa masuk secara terus-menerus, inilah kondisi yang harus kita terima. Tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh mengalah dengan keadaan. Makanya saya mencoba dengan Zoom meeting ini salah satu bentuk solusi, ya kan seperti itu. Gitu ya teman-teman semua. Saya kira cukup ya. Sudah jam 3 menit lagi ya waktunya. Masih ada yang lain atau cukup? Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Mangga, Ya, silakan. Ya. Punten Bapak Ibu, jazakumullah. Pak Haji mau sharing sedikit. Ya, mangga. Kalau kemarin kami di Al-Alaq alhamdulillah sudah mulai belajar tentang Tikom Sabar. Jadi salah satu strategi kami itu adalah membuat RPP itu dalam tim teacher, Pak. Jadi misalnya salah satu tim teachernya itu ada 4 orang. Nah, mereka nanti berkolaborasi nih di 4 orang itu. Siapa yang bikin untuk PB di subtema 1, kemudian subtema 2, seperti itu. Sehingga dalam satu tema ada 4 orang yang mengerjakan. Nanti untuk videonya juga saling berkolaborasi gitu. Sehingga nggak jadi beban untuk 1 orang saja. Seperti itu Pak Haji. Terus mungkin untuk guru mapel juga sama, kita silang. Gitu. Misalnya guru matematika sama guru PAI nanti timnya saling berkolaborasi supaya masih ada seperti tutor sebaya. Seperti itu sih Pak Haji kalau di Al-Alaq, sekedar sharing. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, luar biasa saya kira. Maka sekarang kompetensi kolaborasi yang harus digalakkan, bukan individualis ya. Itu saya setuju sekali, nggak apa-apa ya. Justru nanti kan bukan bisa aja gabungan, nggak apa-apa ya. Kalau kelasnya paralel kan itu lebih bagus ya. Ataupun mungkin ya karena guru kelas 1 hanya tunggal di sekolahnya, misalnya hanya sendiri, bisa kolaborasi dengan guru kelas 2 nggak apa-apa. Betul, oke. Ya. Jadi kolaboratif itu malah justru di saya kira yang penting di situ ada saling belajar. Ya, iya, boleh sekali. Saya jamin lah, kalau nanti Pak Kadis mempersoalkan, bilang aja saya yang nyuruh, nggak apa-apa. Baik. Nah, karena ini kan, ya benar. Karena ini ada keterbatasan, ya jujur aja kita kan sama-sama belajar, justru dengan banyak teman, ya istilahnya kalau sendiri takut, nah ada 2 orang penakut kan mulai agak berani. Kalau 4 penakut, ya jadi pemberani semua. Harapannya kan begitu. Baik. Ya. Saya setuju dengan itu Ibu ya. Yang penting ayo mencoba saja lah. Ya. Siap. Baik, jazakallah Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Cukup Bapak? Mungkin ada di chat, coba. Di chat ada yang nanya nggak? Oke, saya buka satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Materi sudah dikirim ya di chatroom, tinggal dilihat. Termasuk teman-teman yang belum absen. Nah, jadi tidak dimain di WA karena kalau di WA nanti orang yang tidak hadir ikut ngabsen. Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Habibie. Ya, Silakan. saya dari Jalur 4, Pak. Nah, mangga silakan Pak Habibie. Ya, sedikit sharing kemudian sekaligus bertanya. Alhamdulillah di Jalur 4 sebagian media pembelajaran, video pembelajaran menggunakan Handicap juga, jadi slide PowerPoint dipakai. Ya. Kemudian yang saya tanyakan untuk saya sebagai guru bidang itu pendidikan agama Islam, boleh tidak membuat video pembelajaran itu saat itu kan kita misalnya kelas 6 ada 6 tema. Itu satu tema bisa untuk 3 kali pertemuan. Jadi video pembelajaran kita dibuat per tema aja gitu Pak. Jadi kalau kita mengajar 4 kelas kan berarti kan kalau misalnya kelas 6 tema berarti 24 video itu. Andai kan dibuat 16 terlalu banyak gitu Pak. Iya. Iya itu. Ya, nah gini aja Pak Habibie. Yang penting mencoba dulu ya. Nanti disiasati sesuai dengan kemampuan. Lebih baik salah karena mencoba daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba. Silakan, guru itu kan harus merdeka dalam artian, oh ini mungkin, ini nggak mungkin. Ayo lakukanlah ya. Jangan terlalu kita didikte. Kan ini hanya rambu-rambunya saja. Silahkan coba berkolaborasi dengan teman. Kalau memang guru agamanya ada 2, itu kan lebih bagus ya Pak Habibie. Silakanlah. Mungkin bisa sharing. Sehingga ngumpulinnya kan bisa aja Bapak hanya 8 dari teman 8. Kan bisa saja, kenapa sih? Nah, jangan menyiksa dirilah. Lagi pandemi ini buat enjoy aja lah. Ya gitu ya. Tetapi kita punya pengalaman begitu ya. Sambil berusaha. Begitu ya. Iya, siapa? Saya setuju dengan itu ya. Oke. Masih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Pembacaan doa akan dipimpin Ustadz Sidik Apandi SPD. Kepadanya kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, lebih baik dan lebih afdol kita tutup webinar pada malam hari ini, yaitu kita meminta Allah agar wabah COVID-19 ini agar lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek kedengarannya Bapak Ibu ya. Dengar Pak. Dan nanti terakhir kita baca doa sebelum tidur kan. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal karim wa anta karim wa anta afuwun karim wa anta ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'il wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat farijal ham wa ya kashifal gham ya man ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah ya dafi'al bala'i ya Rahman ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa'an al-ghala'a wal-bala'a wal-waba'a wal-fahsya wal-munkar wasuyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal-imtihan la ma tasya'u qadir. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سبحانه رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Demikianlah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Baik, syukran ala hasni timamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara kita lalu. Semoga materi yang telah kita terima bisa kita aplikasikan di sekolah masing-masing. Amin. Maaf apabila ada kesalahan kata saya, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada yang benar dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya sampai akhir acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Bu. Foto dulu. Mohon Bapak Ibu videonya dinyalain karena akan kita foto bersama ya. Abang ya, Ibu-ibu Bapak. Semuanya boleh dibuka kameranya. Kita ada 4 slide, jadi satu-satu dulu ya. Slide yang pertama dulu, senyum aja dulu semua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Dah, slide yang kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Pak Haji. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haji dan semua panitia. Coba hasil fotonya. Assalamualaikum. Coba hasil fotonya. Salam jumpa, salam sehat. Coba fotonya. Salam jumpa, salam sehat.